Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada kesempatan ini Allah temukan kembali kita kepada bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh ampunan, bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan keberkahan-keberkahan. Allah temukan kembali kepada kita. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada roh junjungan kita, Nabi besar Sayyidul Wujud, makhluk yang paling mulia di antara segala makhluk ialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya ulama pernah berkata, wa qala ulama ta'allam falaysa al-amru 'aliman wa innama akhu ilmin kaman huwa jahilun. Kata ulama bahwasanya tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Wa innama akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan tidak sama orang yang bodoh atau orang yang bodoh itu dengan orang yang alim, tidak sama. Jadi dalam kata-kata ulama tadi itu bahwasanya tidak ada orang yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan alim, dan sesungguhnya tidak sama orang yang alim itu dengan orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu itu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dijelaskan dalam ayat tadi, Allah tegaskan, Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Allah tinggikan, sudah jelas betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan juga di dalam hadis, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu ialah kewajiban bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW, wajib menuntut ilmu itu, bukan makruh ataupun mubah, wajib. Bagi yang anum ataupun yang tuha, wajib kita yang menuntut ilmu ini. Makanya malah ada diceritakan di dalam suatu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan menuju suatu masjid. Ketika Rasulullah SAW berjalan menuju ke masjid dan sampai di atas masjid, Rasulullah SAW melihat ada iblis yang berada di depan pintu masjid, bergananya di depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang sedang dilakukanmu? Apa yang sedang dilakukanmu? Kata Rasulullah. Dato iblis menjawab, bahwasanya ya Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam masjid dan menggoda orang yang beribadah di dalam masjid, kata iblis. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai iblis, terus
apa yang mengutarakan niatmu tadi tuh, maka kada jadi anak masuk ke masjid tadi, maka begana di hadapan pintu aja, maka kada jadi masuk ke masjid tadi itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kenapa maka dia jadi masuk ke masjid, gitu kan, dalam bahasa Banjar. Lalu iblis menjawab bahwasanya, kata iblis, di dalam masjid tadi itu ada dua orang, wahai Rasulullah. Yang pertama orang yang beribadah, yang kedua orang guring. Jadi kata iblis, aku tuh sama sekali kada takutan, aku orang yang ibadah tadi kada takutan, kada aku padahal lawan orang yang beribadah tadi, melainkan aku tuh takutan menang guring tadi, takutan aku. Lalu apa yang kamu takutan tuh banyak. Ternyata orang yang beribadah tadi itu orang bodoh, orang nggak tahu apa-apa. Sedangkan orang yang guring tadi itu orang yang berilmu, orang alim. Maka itu yang ditakutin iblis. Jadi di dalam riwayat tadi maka ditegaskan hadis Rasulullah SAW, an-naumul alimi khairun min ibadihi jahilun. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya saja orang alim itu, apalagi ibadah orang alim. Makin naik iblis tercicing buka. Itu guringnya. Kamu orang bodoh tadi hendak sembahyang kayaknya. Anda apa kamu yang tidak tahu apa-apa tuh. Mana iblis kan takutan kada. Itu. Dan tuh ada pula hadis Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia inginnya kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang hendaknya kebahagiaan di dunia tuh, maka harus dibarengi dengan ilmu. Kada maunya bodoh. Kada maunya bodoh, tapi hendak bahagia di dunia, tapi kita tahu akan ilmu, dindaknya untuk ilmu, pembunuhi orang darai. Itu yang kedua, Pak. Man aradal akhirah fa'alaihi ilmi. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat kelak, maka juga harus dibarengi dengan ilmu. Jadi barang siapa yang ingin bahagia di akhirat tuh, maka harus dengan ilmu. Jadi amunnya tahu di akhirat kelak ada kebahagiaan, hendaknya kebahagiaan itu, jadi harus dengan ilmu. Tahunya di akhirat ada kebahagiaan, maka haruslah ia dengan ilmu, menuntut ilmu agama, menuntut tentang ilmu-ilmu yang tentang sholat atau puasa, tentang mengingat Allah, tentang mengenal Allah. Itu salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan itu man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan kedua-duanya, dua, dapat di dunia, dapat di akhirat, dapat, maka harus dibarengi dengan ilmu juga. Kada maunya hendak di dunia dapat, dan itu di akhirat hendak dapat juga, tapi kada pun menuntut ilmu, kada dibarengi dengan ilmu, kada dapat. Betapa untungnya kita, amun kita misalnya dapat di dunia, di akhirat dapat juga kelak. Untung kita misalnya di dunia lah, kita isi rumah ganal, imbas di akhirat isi pulang rumah ganal, kayak apa lagi untungnya. Itulah orang-orang yang berilmu tuh. Allah muliakan orang-orang yang berilmu. Orang yang menuntut ilmu itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man talaba al-ilmi takaffalallahu rizqahu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan Allah jamin rezekinya. Maka di dalam hadis tadi sudah dijelaskan, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah jamin rezekinya tadi. Bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu. Jadi jangan khawatir kita. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, minta halal, minta ridho, beradaan. Terdapat kata-kata yang salah atau hilaf, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.